caleg nomor urut 1 malah dilantik atau dilindungi. Sedangkan saya yang secara fakta hukum menang, dibuktikan dengan sanding data, perang di lapangan terbukti juga menang, dengan menyuguhkan suara 1 kursi untuk penguatan partai, malah tidak dilantik. Politik itu seharusnya tentang perubahan dan harapan baru. Tapi gimana kalau ternyata wajah-wajah muda di Senayan ini cuma topeng dari para dinasti lama? 137 anggota parlemen muda, teman-teman. Lebih dari setengahnya itu terafiliasi dengan dinasti politik. Masa Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Siapa di sini yang setuju DPR dibubarkan saja? Nih parah banget nih guys. 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Mana peringatan darurat? Keluar nggak lu Najwa Shihab? Jangan bilang media lu narasi ini juga media bayaran. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan isu politik dinasti yang saat ini menyerang tubuh PDI Perjuangan. Baru-baru ini cucu Soekarno, yakni Romi Soekarno, dilantik menjadi salah satu anggota DPR RI. Namun di balik pelantikannya tersebut, terdapat sesuatu yang tidak mengenakan. Itu diduga karena adanya skenario di balik pelantikan dirinya, di mana sesungguhnya Romi Soekarno tidak memenangi pileg kemarin. Namun ia dapat dilantik dikarenakan 2 caleg lainnya mengundurkan diri. Dugaan pengunduran diri dari Sri Rahayu maupun Arteria Dahlan itu diduga keras sudah ada intervensi dalam tubuh atau internal Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Tidak hanya itu, ternyata PDI Perjuangan juga dalam beberapa kasus memecat para kadernya yang jelas-jelas terpilih menjadi salah satu anggota legislatif atau anggota DPRD maupun DPR RI. Dan di dalam video ini kita akan menyaksikan bagaimana seorang ibu akan bercerita atau mengkisahkan tentang nasibnya yang diberhentikan oleh PDI Perjuangan. Dan setelah itu kita juga akan menyaksikan atau mendengarkan bersama bagaimana komentar dari para netizen yang mungkin terganggu dengan politik dinasti ini. Ada yang mempertanyakan mengapa politik dinasti di dalam tubuh PDI Perjuangan semuanya diam, tidak berkuar-kuar, tidak melakukan demonstrasi atau memasang status peringatan darurat seperti yang terjadi baru-baru ini. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke videonya. Saya, Wiwi Sukesi, kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai caleg nomor urut 3 pada Pileg 2024-2029. Dapil Kota Malang 2, Kecamatan Blimbing. Kota Malang 2 ya. Incumbent anggota DPRD Kota Malang hasil Pileg 2019-2024. Kali ini melanjutkan konferensi pers 3 Agustus 2024 yang isinya terkait perjalanan saya menempuh keadilan yang sudah saya lalui mulai dari DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, yang justru di DPD sinilah fakta kebenaran dan fakta kecurangan ditemukan. Adanya kecurangan. Sampai dengan saya menempuh ke Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan. Karena itu ketentuan internal partai kami. Dengan sidang-sidang di Mahkamah Partai sudah saya laksanakan sejak April 2024. Namun
keputusan hasil sidang sampai dengan saat ini belum keluar atau belum ada. Belum ada ya. Saat itu masih mendekati jadwal pelantikan DPRD Kota Malang tanggal 24 Agustus 2024. Keputusan hasil sidang Mahkamah Partai pun tetap juga belum ada. Saya jadi bingung dan merasa digantung seperti ini. Tanggal 24 Agustus 2024 sudah lewat beberapa hari yang lalu. Jadwal pelantikan DPRD Kota Malang sudah terlaksana. Yang terjadi, yang benar-benar secara fakta hukum kalah, salah, curang, dengan mencuri suara partai untuk dialihkan kepada dirinya, yang kebetulan dia struktur partai DPC PDI Perjuangan Kota Malang, caleg nomor urut 1 malah dilantik atau dilindungi. Sedangkan saya yang secara fakta hukum menang dibuktikan dengan sanding data, perang di lapangan terbukti juga menang dengan menyuguhkan suara 1 kursi untuk penguatan partai, malah tidak dilantik atau dikalahkan. Ada apa ini? Betapa tidak adilnya kondisi ini. Inilah wujud pembegalan yang nyata terhadap hak suara kader yang paling bawah oleh oknum pengelola partai, struktur partai DPC PDI Perjuangan Kota Malang, untuk dia ingin menang dengan mencuri suara partai yang dialihkan kepada dirinya. Saya Tia Rahmania yang sebelumnya adalah caleg DPR RI terpilih Banten 1 fraksi PDI Perjuangan. Dalam kesempatan ini memang secara khusus kami hadir di sini di Mabes Polri khususnya karena ingin melakukan konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan, tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, makanya saya berinisiatif dengan didampingi oleh tim serta kuasa hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabes Polri ini sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas. Saya hanya ingin nama saya dibersihkan kembali. Ini bukan bicara tentang kembalinya atau saya menjadi legislator kembali di periode 2024, tapi yang lebih tepat lagi adalah saya ingin membersihkan nama baik saya. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin anak saya, cucu saya nanti ketika membaca rekam-rekam jejak digital, saya dianggap melakukan kerja-kerja politik dengan cara yang jahat, cara yang curang, suara dari rekan saya. Kemudian tentunya sebagai seorang dosen juga ada tanggung jawab moral dari saya pada saya sebagai seorang pendidik yang mana harusnya mengajarkan nilai baik malah tidak menjadikan contoh yang baik. Oleh karena itulah yang sebenarnya menjadi sasaran saya. Politik itu seharusnya tentang perubahan dan harapan baru. Tapi gimana kalau ternyata wajah-wajah muda di Senayan ini cuma topeng dari para dinasti lama? 137 anggota parlemen muda, teman-teman. Lebih dari setengahnya itu terafiliasi dengan dinasti politik. Masa muda, semangat lama.
Kita sering dengar kalau anak muda itu agen perubahan, tapi kenyataannya sebagian besar anggota parlemen muda masih main-main aman di bawah bayang-bayang keluarga besar politiknya. Ya, ini fakta bahwa dinasti politik nggak cuma terjadi di generasi tua, tapi sudah mengakar di generasi kita. Betul. Sebagai contoh, dari 43 anggota yang berusia 21-30 tahun, 76,7%-nya itu punya keluarga di posisi tinggi. Contohnya Larasati Moriska, berumur 22 tahun, anak dari Ketua DPRD Nunukan, atau Anissa Mahesa, anak dari mendiang Desmond Mahesa. Apa benar kita bisa harapkan perubahan dari mereka? Yang lebih parah lagi, 68% dari mereka punya hubungan vertikal, alias hubungan anak, orang tua, atau keponakan, dan bibi. Mereka ini anak-anak para pejabat atau politisi besar yang cuma nerusin kekuasaan. Padahal kalau kita bicara regenerasi politik itu penting banget buat demokrasi yang sehat. Kalau ini terus terjadi, transparansi, akuntabilitas, semua bisa makin kabur karena kepentingan keluarga dan kekuasaan. Kita butuh perubahan nyata di politik, teman-teman. Bukan sekedar nama-nama baru hanya warisan dari tokoh lama. Generasi muda harusnya jadi angin segar, bukan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan. Dinasti politik itu kejam. Kalau nggak hati-hati, teman-teman, kita cuma akan jadi same old story dengan wajah-wajah baru mereka. Share pendapat kalian, drop komen deh. Arteria Dahlan ini relakan kursi DPR RI-nya demi keponakan Megawati. Nah, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP ini, Arteria Dahlan ya, ungkap semuanya dan kemudian menjelaskan alasannya pengunduran dirinya sebagai calon legislatif terpilih. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama, mirsa. Ia memberi kesempatan ya kepada Romi Soekarno, kepada cucu Presiden Soekarno dan keponakan dari Ketua Umum PDIP, yaitu Megawati Soekarno Putri, untuk menggantikan posisinya di DPR. Nah, Arteria mengungkapkan keputusannya ini didasari oleh kesetiaannya terhadap Megawati dan keluarga besar Soekarno, serta rasa tanggung jawab sebagai petugas partai. Menurut Arteria, tugas utamanya sebagai petugas partai adalah menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh Megawati. Tidak harus dijalankan itu. Nah, baginya memberikan kesempatan kepada Romi Soekarno yang merupakan bagian dari keluarga Soekarno Putri, ini adalah bagian dari suatu kehormatan. Ini kata Arteria Dahlan. Artinya beliau dipilih oleh rakyat ya, itu bukan untuk rakyat ternyata, tapi tetap keputusannya semuanya itu ya demi Megawati. Dan ini semacam sindiran keras sih dari Arteria Dahlan kalau kita bijak dan teliti menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan. Baik, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa sesungguhnya ungkapan dari Arteria Dahlan bahwa ia lebih memilih untuk melayani Megawati atau ketua umumnya dan juga keluarganya. Karena biar bagaimanapun Romi Soekarno itu adalah bagian dari royal family. Saya tidak habis pikir seorang Arteria Dahlan yang juga sudah sekian kali menjabat atau menduduki posisi sebagai anggota DPR RI, tetapi menggunakan kalimat yang sepertinya kurang pas. Ya, kalau didengar ini sama dengan menelanjangi Partai PD Perjuangan itu sendiri. Dengan statementnya bahwa dia hanyalah seorang petugas partai yang harus melayani ketua umumnya dan juga keluarganya. Sesungguhnya ungkapan ini bentuk ungkapan kekecewaan dari Arteria Dahlan atas mungkin ada indikasi ya pressure dari pihak tertentu sehingga ia harus melepaskan kursi yang harus menjadi jatahnya untuk cucu Soekarno. Dan hal ini diduga kuat ada intervensi dari para elit di Partai PD Perjuangan sendiri, sehingga secara tidak langsung Arteria Dahlan telah mengkhianati suara rakyat yang sudah memilihnya pada pileg kemarin. Dan ini tentunya akan membuat karir politik Arteria Dahlan ke depan akan semakin sulit dikarenakan semakin banyak rakyat yang kecewa akan keputusannya ini. Kan seperti itu mirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu ya video dari Arteria Dahlan. Dan saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan almarhum Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan untuk melayani, bekerja. Bu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya
Saya suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan, apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Peringatan darurat, negara ini bukan milik dinasti Mulyono. Gagalkan pencalonan Kaesang, kawal keputusan MK. Sebenarnya, barusan itu saya cuma cosplay. Tujuan yang utama adalah saya cuma pengen nanya nih, kemana kemarin orang yang teriak-teriak ada peringatan darurat? Betul. Kok hari ini nggak ada lagi tuh keluar peringatan daruratnya? Kita sama-sama tahu nih, karena ada fenomena baru-baru ini di DPR. Ada orang yang setelah berbicara dengan Ndoro Putri gitu kan, merelakan kursinya untuk diberikan ke pihak lain gitu. Setelah berbicara dari hati ke hati dengan Ndoro Putri, si orang yang awalnya terpilih ini mengatakan, saya sepenuhnya menghargai dan patuh terhadap keputusan Ndoro Putri. Maka dari itu, saya mengikuti perintah Ndoro Putri karena Ndoro Putri yang membesarkan saya. Disinilah saya besar begitu. Ya sebenarnya kalau dibahas secara etika dan teknis di partai, itu tidak masalah dan itu sah. Ya kalau kita pandang dari sistemnya, ya ini seperti sistem dinasti gitu loh ya. Betul. Partai ini, saya nggak sebut partai loh, nanti teman-teman yang nulisin di bawah partai siapa ini gitu kan. Kalau berdasarkan sistem, ini yang dikatakan sistem dinasti, yang dia memilih secara aklamasi siapa yang harus duduk di kursi empuk itu. Padahal orang yang sebelumnya sudah ada terpilih, setelah berbicara dari hati ke hati, yang terpilih ini merelakan kursinya gitu ke orang yang sebenarnya tidak terpilih. Nah, sebenarnya nih, ini dinasti siapa sih? Ini dinastinya Mulyono apa dinasti-dinasti yang lain? Kira-kira negara ini punya dinasti Mulyono atau dinastinya Ndoro Putri sih? Kira-kira siapakah Ndoro Putri yang dimaksud? Siapa di sini yang setuju DPR dibubarkan saja? Nih parah banget nih guys. 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Mana peringatan darurat? Keluar nggak lu Najwa Shihab? Jangan bilang media lu narasi ini juga media bayaran. Dan lebih parahnya lagi apa? Puan Maharani jadi ketua DPR lagi dengan segala kontroversinya. Hancurlah negara kita ini. Mana kalian mahasiswa? Jangan bilang kalian juga bayaran. Ini yang bikin lama undang-undang perampasan aset. Kenapa takut dengan undang-undang perampasan aset? Karena mereka menggerogoti dari dalam. Sebagai perbandingannya nih, anggota DPR Swedia tidak dapat tunjangan mobil dan rumah. Tak pantas kami diistimewakan. Kenapa sekarang artis-artis ingin jadi anggota DPR? Karena mereka nggak laku lagi dan di DPR ini menjanjikan uangnya. Atau nggak ini boleh ada anggota DPR asal disahkan hukuman mati untuk para koruptor. Setuju nggak? Mereka tuh seperti cancer yang menggerogoti dari dalam gitu kan. Makanya solusinya apa? Dibasmi. Ya kita bilanglah oknum, tapi satu oknum ini berapa M yang dia habiskan? Mana lo Najwa Shihab yang udah jelas-jelas politik dinasti nggak darurat, ya kocak lo. Kenapa ya? Kurang kenceng ya bayar. Campaign anti pemerintah itu paling mahal guys. Saya kan tahu diri. Tahu diri apa, kocak? Lu tuh perusahaan demokrasi, lu mau dibesarkan sama wewe gombel sekalipun, itu urusan lu, apa urusannya di kita? Nah, jadi di sini intinya dia mundur caleg terpilih karena dia kerja untuk ibu ketum dan keluarga besar. Gila lu. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Royal Family. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian dari Royal Family. Wah, nggak bener nih. Sekarang kalian pahamkan siapa yang politik dinasti. Jadi peringatan darurat yang kemarin itu adalah bullshit. Sekarang yang dimaksud dengan Royal Family ini siapa? Anak-anak dan cucu Soekarno. Lawak lu. Ini ya gue tegasin sama lu ya, nggak ada istilah Royal Family ini di Indonesia. Megawati ini kalau bukan karena bapaknya presiden pertama, aduh, kasihan deh. Saya di sini ya sebagai petugas partai. Makanya jangan kalian pilih lagi petugas partai. Mereka nggak bekerja untuk rakyat. No wonder mereka menyerang Mulyono karena mereka menganggap nggak tahu diri gitu kan. Ketawa gua ngelihat politik di Indonesia. Giliran kemarin aja ya,
Gibran Raka Buming Raka mendaftar sebagai calon wakil presiden dan akhirnya terpilih, dikata-katain di demo sana sini, sampai berjilid-jilid demonya, sampai bikin-bikin isu hancur demokrasi, darurat demokrasi, ya kan? Karena dinasti. Sekarang Nenek Hokage, pemegang tahta tertinggi di Indonesia, Nenek Hokage. Calon wakil rakyat yang terpilih, dipilih oleh rakyat, menggeser dengan orang yang tidak dipilih dengan rakyat. Terus kata konco-konconya yang kemarin juga teriak darurat demokrasi, ini tuh ngomong kayak gini, ini itu berbeda katanya, ini itu emang hak prerogatif dari Nenek Hokage. Intinya yang berhubungan dengan Jokowi aja yang dinasti-dinasti, yang lainnya kagak ada, yang lainnya semua sah demokrasi. Gelombang pemecatan di tubuh PDI Perjuangan terus berlanjut. Setelah memecat Tia Rahmania, caleg terpilih DPR RI beberapa hari menjelang pelantikan, kini PDI Perjuangan kembali memecat kadernya Gunawan HS yang merupakan mantan anggota DPRD Jawa Timur. Gunawan HS resmi dipecat PDI Perjuangan karena dianggap membangkang dari kebijakan dan kode etik partai. Pemecatan Gunawan ini tertulis dalam surat keputusan DPP PDI Perjuangan tertanggal 1 Oktober yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Gunawan HS selaku Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tidak mengindahkan instruksi partai terkait calon Bupati dan calon Wakil Bupati Malang pada Pilkada serentak 2024 dengan mencalonkan diri dari parpol lain. Gunawan HS diketahui mencalonkan diri melalui 4 partai politik, yaitu Golkar, Demokrat, PKS, dan Partai Hanura. Gunawan pun buka suara soal pemecatan dirinya. Gunawan menyatakan ia tidak menaruh dendam pada PDI Perjuangan, hanya mengaku sedikit kecewa dengan sikap oportunis, pragmatis PDI Perjuangan kepada dirinya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Tempo, majalah Tempo munafik banget. Giliran ada dinasti di keluarga si Anu, dia diem bae. Giliran keluarga Mulyono, gercep banget. Tempo munafik. Nah, hasil menjatuhkan Mulyono. Kenapa Tempo tidak membahas dinasti politik Soekarno? Ada banyak pertanyaan di media sosial, kenapa Tempo tidak menyinggung atau tidak mengangkat soal politik dinasti di Terah Soekarno? Oh, ini yang soal Romi Soekarno itu ya, yang di Jawa Timur 6. Padahal kita duluan bikin berita. Iya, itu yang dapat informasinya kan anak nasional majalah Tempo dan kemudian digarap juga di Tempo.co. Coba dicek deh di Tempo.co, itu Tempo yang pertama kali mengeluarkan soal anggota-anggota DPR yang dipecat ya, dan termasuk juga soal Romi Soekarno. Ya kan, itu pertama kali ya kami kita dapat itu Tempo duluan yang memulai bagaimana kemudian yang namanya Sri Rahayu atau Yayu ketua DPP terus kemudian dipaksa mundur, terus kemudian Arteria Dahlan. Yang wawancara Arteria Dahlan pertama kali siapa? Anissa Febiola, itu wartawan Tempo, dan setelah itu kemudian media lain follow up. Jadi kalau kemudian Tempo disebut tidak memainkan soal dinasti politiknya itu keliru ya? Ya enggak lah, kita semua kita kritisi kok. Dan kita sempat juga menyinggung itu di dalam beberapa episode Bocor Halus Politik bahwa di PDIP dan partai-partai lain pun ada dinasti politik. Jelas. Dengan jalan yang berbeda. Iya, betul. Namanya pendengung ya. Iya, bebas lah, terserah mereka aja lah. Banyak orang, termasuk saya sendiri, itu meramaikan praktek politik dinasti klan Mulyono, tadi baru aja kita bahas. Tapi kelihatannya klan Soekarno Putri, Soekarno Putra mengatakan hold my teh dan melakukan aktivitas tersendiri untuk membangun politik dinasti. Bapak Arteria Dahlan, seorang politisi senior dari PDIP, mundur untuk memberikan kursinya kepada Bapak Romi Soekarno, cucu dari Pak Karno. Beliau akan mendapatkan kursi dari Dapil 6 Jawa Timur. Sebenarnya ya Bapak Arteria Dahlan sebenarnya juga bukan politisi favorit saya. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita melihat Arteria Dahlan yang mendapatkan kursi dengan sah bisa kemudian digantikan serta-merta
oleh orang hanya karena diminta oleh orang tersebut atau mungkin elit partai tersebut. Nggak benar juga, kecuali emang pemilihan legislatifnya tuh tertutup. Jadi kita milih partai, nanti partai yang milih. Seperti pembahasan yang saya lakukan di Skakmat bersama dengan Rahayu Saraswati, Joy Hadikusumo. Tapi kan belum. Sekarang kan masih rakyat milih nama dan wajah dan individu yang dia pengen. Cuman ujung-ujungnya partai juga yang milih, gitu kurang lebihnya. Karena sebenarnya di Dapil 6 Jatim, urutan pertama tuh dengan 165.000 suara adalah Pulung Agus Tianto, mohon maaf, tulisan saya jelek. Sri Rahayu dengan 111.000 suara, Arteria Dahlan dengan 62.000 suara, baru Romi Soekarno dengan 51.000 suara. Sri Rahayu mundur, posisinya diambil Arteria Dahlan mundur, posisinya diambil Romi Soekarno. Jadi ada 2 orang yang mundur supaya bagian dari dinasti Soekarno ini tetap bisa ada, mendapatkan kursi. Padahal cuma 51.000 orang yang memilih dia, atau dengan bahasa lain 338.000 pemilih tidak mau Romi Soekarno. Bener kan? Ada orang 165.000 milih Pulung, 111.000 milih Sri Rahayu, Arteria Dahlan 62.000. Artinya 338.000 nggak milih Romi Soekarno. Tapi Romi Soekarno akhirnya terpilih. Dulu argumennya kan di dunia politik dinasti itu kan adalah, loh kenapa nggak boleh politik dinasti? Kan dipilih sama rakyat. Jadi kan gitu argumennya. Betul. Sekarang nggak dipilih rakyat pun bisa. Emang bener, suara rakyat itu nggak penting. Kalah sama suara elit. Ada juga tuh pengangguran di DKI Jakarta tuh. Rakyatnya pengen, elitnya nggak mau. Siapa orangnya? Nah, itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Kita ketemu di Sila Recap episode minggu depan. Thank you. Kalian ini adalah petugas partai. Jangan lupa, kalian adalah petugas partai. Tidak lagi bisa sebagai pribadi-pribadi. Kalau nggak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai. Petugas partai. Artinya jangan diberi tugas oleh partai. Out. Itu. Orangnya kecil, tapi khasiatnya besar. Itu. Coba aja, tim Israel pun ditolak, coba. Mana berani, cuma Gubernur Bali yang bisa. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Mantap. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara ha. Kantong saparimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Di hati dan lidahmu kami harap, suara kami tolong dengar, jangan sampai. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut, jangan diam, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Mantap, betul. Jangan diam waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Oke, sekedar lagu ini. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Kami hanya rakyat biasa, kesian, yang dakwah dari Sabang sampai Merauke, dari kota ke kampung-kampung. Untuk apa? Memenuhi amanat lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kami sebagai pendakwa membangun jiwanya. Anggota DPR, bangunlah rakyat Indonesia, wakili rakyat Indonesia. Tapi kat tadi pemuporang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
PDIP mau gabung Prabowo, tapi ada syaratnya. Guys, ada gosip baru nih. Dengar-dengar PDIP mau gabung koalisinya Prabowo asal permintaannya terpenuhi. Wah, apalagi nih permintaannya guys. Apalagi posisi PDIP selama ini juga terus berlawanan sama Prabowo kan ya. Jadi kalau Megawati dan Prabowo ketemu, jadi angin segar buat politik di Indonesia. Dengar-dengar nih guys, PDIP tuh maunya Budi Gunawan jadi menteri di kabinet Prabowo. Baru PDIP mau gabung. Posisi Budi Gunawan sendiri memang bukan kader PDIP guys, tapi dekat dan terafiliasi sama PDIP. Walaupun kader PDIP kayak Andreas Hugo bilang nggak etis kalau sebut nama sekarang karena kalau nggak sesuai prediksi jadinya nggak enak. Wah, menarik nih guys. Menurut kalian syarat PDIP ini beneran apa enggak ya? Atau PDIP gabung murni ingin mendukung Prabowo? Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.